ada 5 tipe teman, ya, mungkin ada di sekitarmu. Kalau mau sukses, buangin deh. Butuh apa lagi nih orang? Jadi kalau ada teman seperti ini, hindari. Orang yang suka nyalain orang lain. Jadi kerjanya nyalain orang lain. Tiap kali ada masalah, dia nyalain orang lain. Dia tidak pernah mengambil tanggung jawab. Oh, ini salah saya. Enggak. Kadang-kadang dia ngakuin sesuatu yang bukan karyanya dia. Ini adalah tipe-tipe, sekali lagi, orang yang the abuser. Orang yang tega menyakiti. Ini raja tega. Salam sukses. Saya kan pernah bilang, kalau mau sukses, ini cukup viral nih di mana-mana orang, Mas Helmi, saya suka banget dengan konten itu. Kalau mau sukses, kurangilah temanmu. Apalagi teman-teman yang toksik. Persoalannya, teman-teman seperti apa yang harus dikurangi? Nah, ini ada 5 tipe teman, ya, mungkin ada di sekitarmu. Kalau mau sukses, buangin deh. Jangan ditemenin. Kalau tidak bisa di blok gitu, ya udah, kurangi waktu bertemu dengan teman-teman seperti itu. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan the user. The user itu orang yang suka manfaatin orang, suka manfaatin kita, ya kan? Minta inilah, minta itulah, kita disuruh inilah, kita disuruh itulah. Apalagi ketemu dengan orang di mana kitanya nggak koluan gitu, nggak tegaan, nggak bisa menolak habis kita. Disuruh ini, disuruh itu. Dan orang begini jeleknya, kalau dia pikir kita sudah tidak punya manfaat lagi, dia tidak akan mendekat ke kita. Ada loh, saya punya teman, dia itu, ya, kalau dia nggak perlu dengan kita, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia tidak akan kontak. Sehingga saya punya kesimpulan waktu itu, kalau dia nelpon, butuh apa lagi nih orang? Jadi kalau ada teman seperti ini, hindari. Nomor 2, apa yang disebut dengan the complainer. Orang yang sukanya komplain aja. Apa juga dikomplain. Nah, orang begini itu biasanya tidak sukses. Saya tidak pernah melihat orang yang suka komplain itu sukses. Orang yang sukses itu orang yang jago bersyukur, tidak komplain. Dia komplain ke siapa aja. Kadang-kadang juga komplain ke Tuhan, komplain ke temennya, mengeluh ini ya. Jadi dia orang yang suka komplain. Semua dia komplain tuh. Dia merasa orang kok nggak adil ya sama saya. Dia tidak bekerja, tapi kerjanya cuma komplain, komplain, komplain. Jadi kita harus hindarkan atau jangan berteman dengan orang yang suka komplain. Kita tuh kalau dikomplain capek atau nggak dengerinnya. Kenapa? Dia punya persoalan, kita juga punya persoalan. Ini ada orang demikian ekstrim. Apapun kejadiannya, ada aja komplainnya. Ya. Nomor 3. Nomor 3 adalah the blamer. Orang yang suka nyalain orang lain. Jadi kerjanya nyalain orang lain. Tiap kali ada masalah, dia nyalain orang lain. Dia tidak pernah mengambil tanggung jawab. Oh, ini salah saya. Enggak. Tiap kali ada apa, kegagalan terutama, dia nyalain orang lain. Kadang-kadang berhasil pun dia masih nyalain orang lain. Ini sebenarnya ya, kalau kamu nggak begini begitu, kita lebih sukses lagi. Ada loh orang kayak gini, bikin capek, tau nggak? Jadi jangan pernah mau berteman, menghabiskan banyak waktu dengan orang yang suka menyalahkan orang lain. Ya, dan ini yang keempat. Yang keempat itu tipe the competitor. Orang yang menganggap kita tuh menjadi saingan. Persaingan itu sebenarnya kan sehat. Tapi ini berlebihan ya. Dia tidak pernah mau kalah ya. Dia merasa bahwa dia lebih baik selalu dari kita. Ada orang kayak gini, gue lebih baik dari lu, itu tuh lu gak ada papanya. Ini karena gue tuh adalah seorang yang lebih bagus dari lu, karya gue lebih bagus. Dengan orang-orang yang seperti ini, kita sepakati jangan juga bergaul, menghabiskan waktu untuk orang yang tipenya kompetitor. Ingat, kompetitor yang tidak baik, bukan kompetitor yang sehat. Kompetisi selalu bagus. Kompetisi itu kata orang membuat kita makin sempurna. Kompetisi makin membuat kita untuk berbuat lebih baik, tapi ini tidak sehat. Yang jelas-jelas kita lebih baik kan, menurut dia, karya dia, kerjaan dia jauh lebih baik. Jangan ya. Dan nomor 5, ini the abuser. Orang yang menyakitin kita, orang yang menipu kita, orang yang tega gitu, yang mengkhianatin kita, orang yang tega mencuri ide kita, orang yang tega ya, yang bikin kita sakit hati, tau nggak? Kadang-kadang dia ngakuin sesuatu yang bukan karyanya dia. Ini adalah tipe-tipe, sekali lagi, orang yang the abuser. Orang yang tega menyakiti. Ini raja tega. Ya, jadi jangan pernah mau ya bergaul dengan orang-orang seperti ini. Sekali lagi, saya ulangin, ada 5 tipe orang. Saya katakan sekali lagi, ada 5 tipe orang yang harus, yang boleh, harus malah dihindari. Supaya kita
lebih sukses. Karena waktu kita terbatas. Ya, waktu kita tidak banyak. Makanya pilihlah temanmu. Jangan semua orang dipilih. Jangan semua orang, boleh kita berteman, tapi ada teman yang jauh gitu. Ya kalau ketemu ya hai-hai basa-basi. Tapi bukan teman yang di mana kita menghabiskan waktu cukup banyak. Apalagi sampai membuat persekutuan, sampai membuat partnership untuk menjalankan usaha atau satu proyek. Satu, the user. Orang yang suka manfaatin orang lain. Nomor dua, the complainer. Orang yang suka mengeluh. Buang, capek dengar ngeluh. Nomor tiga adalah seorang blamer. Orang yang suka apapun dia salahin. Ya, berhasil pun dia salahin. Apalagi kalau gagal, wah dia nyala-nyalain orang lain tuh. Yang nomor 4, the competitor. Orang yang berkompetisi selalu tidak sehat. Selalu dia menganggap bahwa karya dianya lebih baik dari kita. Capek dengan orang kita. Dan nomor 5, ini yang paling parah, adalah the abuser. Orang yang kerjanya menyakitin kita. Ya, menyakitin kita. Ingat konten saya udah pernah, kalau kita disakiti oleh orang terbaik, partner kita, bukan sakitnya yang kita pikirkan, tapi kita kehilangan orang-orang terbaik yang selama ini bersama kita. Semoga tips ini membuat Anda lebih sukses. Oke, salam sukses. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.